Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus bekerja dalam diriku. Yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang kedua dan Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang siapakah Roh Kudus itu dan apa peran Roh Kudus dalam proses hidup remaja yang beriman. Tentu kita akan bertanya-tanya, siapakah Roh Kudus itu? Kita akan melihat penjelasannya. Pengakuan iman kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam ajaran Kristen disebut dengan istilah Trinitas. Istilah ini digagas oleh Bapak Gereja asal Kartago, Afrika Utara, yang bernama Tertullianus. Dengan kata Trinitas, Tertullianus hendak menekankan bahwa tiga pribadi sesungguhnya adalah satu dalam substansi, yaitu Allah sendiri. Tahukah kalian siapakah tokoh yang dimaksud? Dia adalah Pendeta Dr. Stephen Tong. Beliau mengatakan bahwa tiga pribadi bukan berarti tiga Allah. Sebaliknya, satu Allah bukan berarti satu pribadi. Tiga pribadi mempunyai satu esensi atau sifat dasar yang sama, yaitu Allah. Bapa adalah Allah. Anak Allah adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Allah adalah satu, tapi memperkenalkan diri dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara sederhana, persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat digambarkan seperti H2O atau air. Pada suhu yang sangat dingin, dapat berubah menjadi es. Pada suhu normal, es tersebut berubah menjadi cairan. Dan pada saat dipanaskan dengan suhu yang tinggi, air tersebut mengalami penguapan atau menjadi uap air. Es, air, dan uap sesungguhnya adalah zat yang sama, tetapi dapat menghadirkan diri dalam rupa yang berbeda. Demikian juga dengan Allah Tritunggal. Pada saat menciptakan dunia dan segala isinya, Dia adalah Allah Bapa. Ketika melakukan karya penyelamatan dalam diri Yesus Kristus, Ia adalah Allah Putra atau Allah Anak. Sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, Dia hadir dalam rupa Roh Kudus. Ketiganya adalah sama, yaitu Allah. Setelah mengetahui posisi Roh Kudus dalam Trinitas, kalian juga perlu mengetahui arti kata roh menurut Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, roh adalah nafas atau angin. Untuk Perjanjian Lama terdapat dalam Mazmur 33 ayat 6, 135 ayat 15 dan ayat yang ke-17, Yesaya pasal 11 ayat 4, dan Yeremia pasal 2 ayat 24. Di Perjanjian Baru terdapat dalam Yohanes 3 ayat 8, pasal 20 ayat 22, dan Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan 4. Yang kedua, roh sama dengan nyawa, semangat, dan prinsip hidup. Di Perjanjian Lama terdapat dalam Kejadian 7 ayat 22, pasal 45 ayat 27, Mazmur 31 ayat 6, Yesaya 42 ayat 5, dan Yeremia 10 ayat 14. Di Perjanjian Baru terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47, pasal 23 ayat 46, Kisah 5 ayat 5, dan pasal 17
ayat 16. Yang ketiga, roh dihubungkan dengan kata-kata lain, misalnya hikmat, kebenaran, nasihat, kehidupan, dan kemuliaan. Di Perjanjian Lama terdapat dalam Yesaya 11 ayat 2, 19 ayat 14, dan Yeremia 51 ayat 1. Di Perjanjian Baru terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Roma 8 ayat 2, 1 Korintus 12 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 7, dan 1 Petrus 4 ayat 14. Kita akan melihat peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang pertama, pembaruan dalam Roma pasal 12 ayat 2 dan 2 Korintus 4 ayat 16. Saya akan membacakan ayat-ayat pertama saja. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, pertobatan. Dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang ketiga, pembenaran. Dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang keempat, pengudusan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang kelima, penerimaan kualitas atau hidup baru. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam segala keadaan, atau dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Semua orang yang beriman dan berpengharapan mendapat bagian dalam pembaruan, pertobatan, pembenaran, pengudusan, dan hidup yang baru karena Roh Kudus. Remaja yang beriman adalah remaja yang harusnya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apabila yang muncul dalam hati kita sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya, pasti itu berasal dari Tuhan. Jika tidak, tentu bukan berasal dari Tuhan. Remaja yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus harusnya mencerminkan sikap atau nilai-nilai kekekalan dalam kehidupannya. Kita akan melihat ciri-ciri seorang remaja yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia menjadi remaja yang dicontohi atau patut untuk ditiru kelakuannya, menjadi remaja teladan. Yang kedua, menjadi berkat dimanapun dia berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan pergaulan, selalu menjadi berkat. Yang ketiga adalah peduli dengan orang lain atau teman, suka menolong orang lain tanpa memandang bulu. Yang berikut adalah orang yang suka damai, tidak suka bertengkar, tidak suka mencari masalah. Yang berikut adalah
Anaknya memiliki moral yang sangat baik, baik itu di lingkungan pergaulan, masyarakat, bahkan dimanapun dia berada. Berikut kita akan melihat penjelasan teks Alkitab. Yesaya pasal 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bagian ini sebenarnya konteksnya berbicara tentang Yesus sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan yang setia. Bahwa roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan selalu menyertai dia. Nah, roh Tuhan inilah atau Roh Kudus ada juga di dalam hati kita. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memberikan hikmat dan pengertian untuk menghadapi carut-marut kehidupan di dunia ini. Roh Kudus juga memberikan nasihat untuk memilih yang baik dalam menjalani hidup. Roh Kudus jugalah yang membuat kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita lihat penjelasan teks Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Bagian ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang berjanji bahwa Ia akan minta kepada Bapa seorang penolong bagi kita. Penolong itu adalah Roh Kudus yang pasti menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati.